Siswa-siswi SMA kelas 12 yang berbahagia, salam sehat. Selamat berjumpa kembali pada pembelajaran kimia daring. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sel elektrokimia. Mungkin istilah sel di dalam pelajaran biologi sudah sering kalian kenal, tetapi istilah sel di pelajaran kimia sangat berbeda dengan di pembelajaran biologi. Sel di pelajaran kimia itu ada dua. Yang pertama disebut dengan sel elektrokimia, dan kemudian yang kedua disebut dengan sel elektrolisa. Sel elektrokimia ini adalah sel di mana terjadi perubahan atau reaksi kimia yang menghasilkan arus listrik atau energi listrik. Sedangkan sel elektrolisa adalah energi listrik yang berubah menjadi energi kimia. Seperti yang sudah kita bahas beberapa minggu yang lalu, bahwa reaksi redoks itu merupakan reaksi yang banyak dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya pada bidang sel elektrokimia dan sel elektrolisa. Dan untuk lebih jelasnya, marilah ikuti slide presentasi sebagai berikut. Dan kita, artinya setelah selesai pembelajaran tentang sel elektrokimia, nanti kalian diharapkan yang pertama mampu menggambar susunan sel Volta dan sel galvani, kemudian dapat menjelaskan fungsi tiap-tiap bagian sel Volta, menuliskan lambang sel dan notasi sel, dan menentukan persamaan reaksi sel berdasarkan elektroda yang digunakan. Nah, ada 4 nanti tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Contoh sel elektrokimia seperti yang sudah kita bahas kemarin di reaksi redoks atau penyetara reaksi redoks. Ini adalah contoh sel elektrokimia yang banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aki itu juga disebut dengan sel primer. Sel primer. Aki itu disebut dengan sel sekunder, sedangkan baterai itu disebut dengan sel primer. Kenapa baterai sel primer? Karena pada zaman dulu ada baterai yang belum bisa diisi, tapi zaman sekarang itu banyak juga baterai yang sudah bisa diisi ulang. Kalau aki itu disebut dengan sel sekunder karena dia bisa diisi kembali, jadi bisa digunakan kemudian diisi kembali. Pada saat digunakan itu adalah merupakan sel elektrokimia, sedangkan saat pengisian aki itu disebut dengan sel elektrolisa. Penemu baterai atau aki ini adalah ini orangnya, Alessandro Giuseppe Antonio Anastasio Gerolamo Umberto Volta. Nah, ini bisa kalian lihat nanti di internet atau di media yang lain, bahwa Volta ini adalah seorang ahli fisika dan banyak penemuannya yang fenomenal. Salah satunya tentang baterai atau aki ini. Ini adalah penemuan dari Alessandro Volta. Sampai saat ini untuk mengenang beliau, bahwa untuk satuan potensial listrik menggunakan satuan volt. Volt itu adalah singkatan dari nama Volta. Ini adalah penemuan besar yang banyak kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penemuan ini berawal dari beberapa percobaan yang dilakukan. Misalnya dia melakukan percobaan logam seng, ini logam seng. Di dalam gambar animasinya dicelupkan ke dalam larutan tembaga sulfat.
CuSO4. Jadi ada logam seng yang dicelupkan ke dalam larutan tembaga sulfat CuSO4. Nah, seperti gambar animasi ini, kita dalam gambar animasi kelihatan ion Cn-nya keluar, sedangkan Cu-nya ke dalam. Apa artinya? Bisa diberikan penjelasan dari peristiwa ini. Jadi, logam Cn yang dicelupkan ke dalam CuSO4, maka ion Cu dari larutannya akan tereduksi. Jadi ion Cu-nya akan tereduksi, sedangkan logam Zn-nya teroksidasi, melepaskan elektron sehingga larut ke dalam larutan sebagai ion Zn2 positif. Sedangkan ion Cu-nya tereduksi mengendap sebagai logam tembaga. Sehingga logam Zn itu akan terlapisi atau dilapisi oleh logam Cu. Ternyata reaksinya itu adalah reaksi redoks. Zn mengalami oksidasi, sedangkan Cu mengalami reduksi. Jawaban yang kedua, logam Zn dicelupkan pada larutan asam sulfat. Ini adalah logam Zn, kemudian dicelupkan ke dalam larutan H2SO4. Dalam gambar animasi ini, logam Zn larut menjadi ion Zn2 positif. Sedangkan muncul gelembung-gelembung, itu adalah gelembung gas. Bagaimana penjelasannya? Bisa dilihat, dibaca dengan baik. Jika logam Zn dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat, maka logam Zn akan bereaksi dengan asam sulfat. Zn itu akan teroksidasi, menghasilkan Zn2 positif, larut ke dalam larutan, sedangkan ion H positif dari asam sulfat akan reduksi, menghasilkan gas hidrogen. Sekali lagi, ion Zn, atom Zn itu akan mengalami oksidasi menjadi ion Zn2 positif, ini Zn menjadi Zn2 positif, sedangkan ion hidrogen, ion H positif dari asam sulfat ini akan reduksi menghasilkan gas hidrogen. Ini ada dua eksperimen yang dilakukan untuk mengawali ya terjadinya sel Volta, pemikiran ke dalam sel Volta tersebut. Bapak lanjutkan sel Volta. Sebelum itu, jadi sel Volta digambarkan seperti ini. Nanti kalau dilakukan eksperimen, terdiri dari dua gelas kimia. Yang pertama berisi larutan ZnSO4, sedangkan gelas kedua itu berisi dengan larutan CuSO4. Di gelas pertama ZnSO4, gelas kedua CuSO4. Kemudian di gelas pertama itu ada elektroda logam, itu elektroda adalah elektroda Zn. Sedangkan di gelas kedua itu ada elektroda Cu. Kemudian ini dihubungkan dengan pengantar, kawat pengantar, dengan voltmeter, kemudian juga dihubungkan dengan logam Cu-nya dengan kawat pengantar. Kemudian kedua gelas kimia ini dihubungkan dengan pipa U yang merupakan jembatan garam. Salt bridge istilahnya, jembatan garam. Kenapa jembatan garam? Karena terbuat dari agar-agar yang di sana di dalamnya diisi dengan garam. Nah, bagaimana proses sel Volta ini sehingga menghasilkan listrik? Bisa kalian lihat gambar animasi sebagai berikut. Coba lihat gambar animasinya.
Di serkuta ini adalah logam Zn, ini logam Cu, larutannya adalah ZnSO4, ini CuSO4. Kemudian pipa U-nya berisi jembatan garam natrium nitrat. Ini dihubungkan dengan pengantar, ini adalah voltmeternya, ini saklarnya. Nah, yang bergerak berkedip-kedip ini adalah elektronnya. Di Zn, ini Zn melepaskan elektron. Elektronnya lepas, elektron bergerak dari elektroda Zn ke elektroda Cu. Dilihat Zn, ini Zn, elektronnya bergerak dari Zn ke Cu. Artinya Zn ini melepaskan elektron. Zn melepaskan elektron. Jadi, kalau dia melepaskan elektron, itu disebut dengan reaksi oksidasi. Sedangkan di Cu ini, karena ada larutan CuSO4, CuSO4 yang digunakan, maka ion Cu2 positif dari larutan CuSO4 ini tereduksi. Menghasilkanlah logam Cu atau enapan Cu. Jadi Cu ini mengendap di elektroda Cu-nya. Cu2 positif menangkap elektron yang dilepaskan dari elektroda Zn, berubah menjadi endapan Cu atau atom Cu, maka elektroda Cu itu mengalami reaksi reduksi. Jadi Cu mengalami reduksi karena menangkap elektron yang dilepaskan dari logam Zn atau elektroda Zn. Sudah bisa dipahami kira-kira? Jadi elektron dari Zn ke Cu. Zn melepaskan elektron, mengalami oksidasi, sedangkan Cu larutannya, Cu2 positif itu menangkap elektron, mengalami reaksi reduksi. Zn melepaskan elektron disebut dengan kutub negatif. Ya, kutub negatif mengalami oksidasi, istilahnya disebut dengan anoda. Sedangkan Cu menangkap elektron disebut dengan kutub positif. Kutub positif, nah istilahnya disebut dengan katoda. Jadi kutub negatif terjadi reaksi oksidasi, kutub positif terjadi reaksi reduksi. Jadi kutub negatif disebut dengan anoda, sedangkan kutub positif disebut dengan katoda. Karena Cu ini mengalami reaksi reduksi, jadi di sebelah kanan atau di gelas kimia yang sebelah kanan ini, di elektroda Cu-nya ini kekurangan ion positif, karena ion positifnya yang reduksi. Sehingga ion positif yang berada di jembatan garam ini akan mengalir ke elektroda Cu atau mengalir ke katoda. Sedangkan di Zn ini kelebihan muatan positif karena Zn teroksidasi menghasilkan ion Zn2 positif. Sehingga ion negatifnya untuk menetralkan muatan itu, ion negatif dari jembatan garam mengalir ke anoda. Jadi, ion positif mengalir ke katoda, sedangkan ion negatif mengalir ke anoda. Kenapa demikian? Perlu jembatan garam ini tujuannya adalah supaya reaksi itu terjadi secara berkelanjutan untuk menyeimbangkan jumlah muatan atau menyeimbangkan jumlah ion yang ada di elektroda, katoda, dan anoda, maka diperlukanlah jembatan garam. Demikian penjelasannya, bisa dipahami. Nah, untuk lebih jelasnya, bisa kalian lihat, perhatikan, seperti tadi yang sudah Bapak jelaskan, bahwa elektron mengalir dari anoda ke katoda. Anodanya adalah elektroda Zn, sedangkan katodanya adalah elektroda Cu.
di anoda terjadi reaksi oksidasi, sedangkan di katoda terjadi reaksi reduksi. Sudah jelas? Demikian juga aliran ion pada jembatan garam. Tadi ion positif akan menuju ke katoda, sedangkan ion negatif akan menuju ke anoda. Di fungsi jembatan garam menyetarakan jumlah ion yang ada pada larutan supaya reaksi bisa berlangsung secara berkelanjutan. Sekarang bagaimana reaksi selnya di dalam sel volta ini sehingga menghasilkan energi listrik? Jadi elektron ini mengalir, terjadi kuat arus listrik yang ditunjukkan oleh voltmeter ini. Ini ada arus listriknya. Kenapa dia bisa menghasilkan arus listrik? Karena terjadi aliran muatan listrik. Jadi ada elektron yang mengalir, terjadi aliran muatan listrik, maka akan terjadilah arus listrik atau energi listrik. Energi listrik itu diakibatkan adanya reaksi sel. Bagaimana reaksi selnya? Reaksi yang terjadi pada sel volta itu dengan elektroda Zn dan elektroda Cu. Zn sebagai anoda akan terjadi reaksi oksidasi, melepaskan elektron. Sedangkan Cu sebagai katoda mengalami reaksi reduksi atau menerima elektron. Sehingga reaksi selnya itu merupakan reaksi redoks. Jadi anoda oksidasi, yang perlu diingat katoda adalah reduksi. Sedangkan reaksi ini kalau jumlahkan terjadi proses oksidasi dan reduksi, itu merupakan reaksi redoks. Jadi reaksi redoks inilah yang menghasilkan energi listrik atau arus listrik. Jadi reaksi ini dapat digambarkan dalam notasi sel. Jadi, reaksi sel seperti tadi nanti digambarkan dalam notasi sel. Adalah notasi sel volta yang terdiri dari elektroda Zn dan Cu. Zn sebagai anoda mengalami reaksi oksidasi Zn, Zn2 positif, garis miring 2 kali ini adalah jembatan garamnya, Cu 2 positif menjadi Cu. Ini adalah notasinya. Kalau tadi adalah reaksinya. Jadi reaksi ini bisa digambarkan dalam notasi selnya. Reaksi sel digambarkan dalam notasi sel. Nah, itulah topik bahasan kita yang penting pada saat ini. Mungkin sebagai contoh, bisa kalian perhatikan ilustrasi berikut. Misalnya, ada sel volta yang terdiri dari logam Mg sebagai anoda dan Ni sebagai katoda. Jadi magnesium anodanya, Ni-nya sebagai katoda. Yang mana mengalami oksidasi dan reduksi? Jadi jelas anoda akan mengalami reaksi oksidasi, sedangkan katoda mengalami reaksi reduksi. Mg mengalami oksidasi, sedangkan Ni mengalami reduksi. Coba kita lihat. Jadi Mg menjadi Mg2 positif, itu adalah reaksi oksidasi. Sedangkan Ni2 positif menjadi Ni adalah reaksi reduksi. Ini adalah reaksi selnya. Kemudian yang di bawahnya ini adalah notasinya. Ini adalah anodanya, ini adalah katodanya. Lanjut yang kedua, misalnya Fe sebagai anoda, Pb sebagai katoda. Bagaimana reaksinya? Bagaimana notasinya? Jadi jelas Fe akan mengalami oksidasi, Pb akan mengalami reduksi. Nah, jelas seperti ini. Kenapa ada perlu pengali? Ini akibat elektronnya belum sama. Di Fe berubah jadi Fe3 positif, sedangkan Pb 2 positif menangkap 2 elektron menjadi Pb. Supaya sama, dikalikan. Kalikan secara bersilangan sama penyetaraan redoks. Tapi yang perlu dipahami, untuk notasinya,
notasi sel ini tidak ada angka koefisiennya. Jadi yang dituliskan adalah atom atau ion yang terlibat dalam reaksi itu. Yang anodanya ditulis duluan, katodanya belakangan. Jadi yang oksidasi baru yang mengalami reduksi. Demikianlah siswa-siswi SMA kelas 12 materi kita pada saat ini tentang sel elektrokimia. Seperti sudah ditegaskan tadi, dengan penjelasan itu diharapkan kalian nanti bisa menggambarkan sel portal, kemudian menuliskan reaksinya dan menuliskan notasinya. Demikianlah pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Selamat belajar, salam sehat. Terima kasih atas perhatiannya.